kaum muda Indonesia. Banyak kaum muda putra bangsa telah menunjukkan karya nyata di tengah keterbatasan dan kesulitan yang mereka alami. Menyambut 76 tahun kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus ini, menampilkan beberapa profil kaum muda yang memberi inspirasi melalui pengabdian dan karya kreatif mereka. William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, pernah jaga warnet. Nama William Tanuwijaya mulai sering disebut setelah Tokopedia, perusahaan rintisannya, masuk sebagai salah satu unicorn Indonesia. Unicorn adalah istilah usaha rintisan yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 triliun rupiah. Tokopedia makin menjulang setelah pada Agustus tahun lalu mendapat pendanaan dari Alibaba lebih dari 14 triliun rupiah. William adalah anak perantauan yang lahir dan besar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia mengaku berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki latar belakang berwirausaha. Setelah lulus SMA, ayah dan pamannya memberi kesempatan untuk merantau ke Jakarta. Jakarta ngambil teknik informatika di salah satu universitas swasta di Indonesia. Jadi awalnya sih bantu oleh paman juga ya. Jadi ada paman yang berada di Jakarta juga. Jadi awalnya numpang tinggal. Kemudian sayangnya pada saat semester 2, ayah saya mulai jatuh sakit. Jadi saya untuk tetap berada di Jakarta mulai cari pekerjaan sampingan. Dan saat itu di sekitar kampus, karena saya tidak punya pengalaman, pekerjaan yang bisa saya ambil sangat terbatas. Di sekitar kampus menariknya banyak sekali warnet yang bertebaran dan banyak sekali warnet yang beroperasi 24 jam. Jadi saya coba melamar untuk jam malam seperti itu, yang jam 9 malam sampai 9 pagi, dan diterima. Dan dari sanalah hidup saya pertama kalinya mungkin mulai berubah karena saya jatuh cinta kepada internet. Saya sendiri orangnya introvert, jadi waktu kecil suka baca buku dari sampul ke sampul. Ketika berkenalan dengan internet itu rasanya informasi ada di genggaman tangan. Mau belajar apa saja bisa, mau baca apa saja ada, seperti itu. Jadi itu benar-benar membuat saya jatuh cinta kepada internet. Dan karena jatuh cinta kepada internet itulah saya sebenarnya ingin bekerja di perusahaan internet. Saya kepikiran lulus kuliah pengen kerja ke perusahaan seperti Google atau Facebook yang bersentuhan dengan hidup saya, seperti itu. Namun sayangnya mereka belum punya kantor cabang di Indonesia. Lantas saya cuma bekerja kantoran saja seperti biasa, sebagai software engineer. Jadi di tahun 2003 saya mulai cari pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan internet. Sampai di tahun 2007 kemudian melihat sebuah peluang untuk membangun Tokopedia. Founder sekaligus Chief Executive Officer Tokopedia, William Tanuwijaya, menyambut penghargaan Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2019. Atas penghargaan ini, William pun kembali mengenang perjalanan 10 tahun membangun Tokopedia. Berawal dari sebuah mimpi untuk turut mendorong dan mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital. Inspirasi kaum muda Indonesia, bergerak bersama, pulihkan Indonesia. Persembahan KG Radio Network. Pimpinan, staf, dan seluruh kru Radio Raka FM Bandung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Waktu menunjukkan pukul 12. Semangat kaum muda Indonesia. Banyak kaum muda putra bangsa telah menunjukkan karya nyata di tengah keterbatasan dan kesulitan yang mereka alami. Menyambut 76 tahun kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus ini, menampilkan beberapa profil kaum muda yang memberi inspirasi melalui pengabdian dan karya kreatif mereka. Nama Sylvia Halim mendadak ramai diperbincangkan di sosial media setelah Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo 2 tahun yang lalu. Tidak sedikit warganet yang menempatkan nama Sylvia sejajar dengan tokoh-tokoh perempuan lainnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Sylvia memang bukan sosok main-main dalam pembangunan MRT, yang merupakan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta. Lantas apa yang membuat Sylvia tertarik pada bidang transportasi publik?
Realization itu terjadi pada saat saya bekerja di Land Transport Authority di Singapura. Itu adalah sebuah badan pemerintah yang tugasnya adalah merancang, mengatur, dan membangun semua infrastruktur publik transportasi di Singapura. Nah, pada saat saya bekerja di sana, yang mulanya hanya untuk kerja aja, cari duit gitu ya. Di sana saya menemukan passion saya gitu, my beliefs gitu, bahwa dengan saya terlibat menggunakan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa dalam hal civil engineering, pembangunan, konstruksi infrastruktur publik ini, saya bisa memberikan dampak positif, make a difference, contribute kepada society dan masyarakat. Dan saya bisa melihat itu langsung ya, dampaknya dalam keseharian orang gitu. Jadi itu yang membuat saya, wah ini sebenarnya sesuatu yang saya bisa jadikan karir, passion yang bisa saya pursue gitu. Jadi that's what makes me decided to stay on ya, untuk di industri ini gitu ya, dan tepat specifically di public sector ya gitu, di public sector. Itu juga yang membuat saya ada tawaran di sini, membangun sama public infrastruktur, public sector juga ya, kita walaupun PT tapi kan sebenarnya BUMD ya. So I would say we're still part of the public sector gitu ya. Dan saya sudah melihat what a good and efficient public transportation can do to the society, yaitu yang membuat saya tidak ragu lagi untuk memutuskan bergabung dengan PT MRT Jakarta. Sylvia bergabung dengan PT MRT Jakarta sebagai Direktur Konstruksi pada tanggal 31 Agustus 2016. Sejak saat itu, Sylvia tercatat sebagai satu-satunya perempuan dalam jajaran direksi. Lulusan S1 Teknik Sipil Nanyang Technological University ini memiliki pengalaman 12 tahun dalam berkarir di Land Transport Authority Singapura. Segudang pengalaman yang dimiliki Sylvia di Singapura tidak membuat ia terlena. Ia memilih pulang ke Jakarta untuk bergabung di PT MRT Jakarta dan mewujudkan transportasi umum yang mampu melayani warga Jakarta. Inspirasi kaum muda Indonesia, bergerak bersama, pulihkan Indonesia. Persembahan KG Radio Network. Pimpinan, staf, dan seluruh kru Radio Raka FM Bandung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.